La ilaha illallah Muhammadun Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah kajian subuh yang saya hormati, kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah bahwa pada subuh hari ini kita masih diberikan beragam nikmat, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Dan alhamdulillah kita bisa memanfaatkan nikmat-nikmat itu untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas kebaikan. Mudah-mudahan Allah ridhoi dan Allah terima aktivitas-aktivitas kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan salat itu pun terlimpah juga kepada kita semua sebagai umatnya. Jamaah rahimakumullah, pada subuh hari ini kita akan membahas fi adabi taqdimi tu'amil al-ikhwaniz zairin, yakni menyajikan makanan kepada saudara-saudara kita yang berkunjung, ya. Taqdimu tu'amil al-ikhwan fi fadlun katsir, bahwa menyajikan makanan kepada saudara, teman, handai tolan yang berkunjung ke rumah kita itu memiliki fadilah yang sangat besar. Qala Ja'far ibn Muhammad radhiyallahu anhuma, Ja'far ibn Muhammad radhiyallahu anhuma berkata, idza qa'adtum ma'al ikhwan 'alal ma'idah fa'atilul julus, kalau kalian sedang duduk-duduk dengan teman-teman kalian, saudara-saudara kalian pada satu meja makan, maka berlama-lamalah, gitu kan. Fa innaha sa'ah, karena saat seperti itu adalah saat yang la tuhsabu alaikum, kalian tidak akan dihisab min a'marikum, dari umur kalian. Wah, luar biasa ini Pak. Tapi ini bukan hadis ya. Ini menurut Imam Ja'far bin Muhammad radhiyallahu anhu. Ya, boleh jadi beliau karena cucu Nabi, mungkin dari Nabi ya, saya kira kita tidak tahu, tapi ini tidak dijelaskan bahwa ini adalah satu hadis. Tapi beliau berkata begitu, kalau kalian duduk-duduk dengan teman-teman kalian pada satu meja makan, maka berlama-lamalah, jadi jangan terlalu buru-buru, apalagi kalau kita misalnya ngajak makan orang, gitu ya. Wa qala al-Hasan rahimahullah, kullu nafaqatin yanfaquha yunafiquha ar-rajul ala nafsi wa abawahi fa min dunihim yuhasab, bahwa setiap nafkah yang diberikan kepada yunfiquha ar-rajul, yang setiap nafkah yang setiap diberikan kepada dirinya, kedua orang tuanya, atau di bawahnya, ya. Di bawahnya itu misalnya ya di bawah orang tua, ya, termasuk paman, adik, kakak, dan seterusnya, itu yuhasabu alaiha, maka akan dihisab, gitu ya. Jadi uangnya dari mana, apa, gitu. Tapi dikatakan illa nafaqatur rajul, kecuali nafkah seseorang ala ikhwanihi fit ta'am, pada saudara-saudaranya dalam menjamu makanan. Fa innallaha yastahi, Allah akan malu ayas ala anzalik, bertanya tentang itu. Tapi lagi-lagi ini juga bukan hadis ya Pak ya, tetapi ini adalah merupakan perkataan Imam Hasan, ya, yakni putra dari Ali bin Abi Thalib, cucu dari Rasulullah. Kata Imam Hasan seperti itu, bahwa nafkah yang kita berikan untuk diri kita, untuk orang tua kita, paman kita, atau adik kakak, itu akan dihisab. Tapi kalau yang diberikan untuk
saudara-saudara kita, teman-teman kita untuk makan gitu, maka tidak akan dihisab gitu. Ya. Kalau gitu gimana kalau hasil nafkahnya itu dari hasil yang haram? Kalau itu pasti nggak diterima Pak ya. Ini maksudnya kan walaupun kita ini dapat dari yang halal, itu kan belum tentu seluruhnya itu clear, ya kan? Belum tentu seluruhnya clear gitu. Karena ada aja gitu kan, ya hal-hal yang mungkin kurang sesuai gitu. Poinnya apa? Poinnya bahwa betapa mentraktir makan itu memiliki keutamaan yang luar biasa gitu. Nah itu, jadi kalau kita traktir makan ya itu poinnya adalah memiliki keutamaan yang sangat besar. Dalam salah satu hadis Rasul bersabda, la tazalul malaikah tusalli ala ahadikum, bahwa malaikat itu terus menerus bersolawat kepada salah seorang di antara kamu, madamat maidatuhu ma'ama warda min madamat maidatuhu mana tadi benar ma'il maudu'ah ya, bain yadai hatta turfa, sepanjang makanan itu masih ada terhidang sampai kemudian diangkat. Tapi hadis ini hadisnya dhaif, diriwayatkan oleh Tabrani ya, min hadis Aisyah bisanadin dhaif, dengan sanad yang dhaif, bahwa malaikat senantiasa bersolat kepada seseorang yang di dalamnya masih ada atau di depannya masih terhidang makanan gitu. Masih terhidang makanan sampai kemudian diangkat. Artinya ketika kita berlama-lama maka kita senantiasa mendapatkan doa-doa dari para malaikat gitu. Kemudian waruyan ba'dil ulama Khurasan, diriwayatkan dari sebagian ulama Khurasan, annahu kana yuqaddimu ila ikhwani ta'aman katsiran. Biasanya orang-orang soleh dulu itu Pak menyajikan makanan kepada teman-temannya itu makanan yang banyak, la yaqdiruna ala akli jami'ihi, kira-kira pasti nggak habis gitu ya. Kemudian bahkan yaqul balagna an Rasulillah, dan kemudian dia berkata bahwa kami sampai kepada Rasulullah, annahu qala, Rasul bersabda, innal ikhwan, sungguhnya teman-teman itu, saudara-saudara itu, idza rafa'a aydiyahum anit ta'am, ketika ia mengangkat tangannya untuk memegang makanan, lam yuhasab min akli fadl, maka tidak akan dihisab dan dia mencoba untuk memakan sisanya. Jadi kita ketika misalnya mengundang tamu gitu ya, maka para salaf dulu biasanya mereka menyajikan makanan yang banyak gitu, sehingga orang tuh nggak kurang datang ya. Nah ini memang kalau kita ngundang orang harus kita perhitungkan juga Pak. Karena bagusnya ngundang orang itu adalah makanannya banyak sehingga si tuan rumah masih bisa makan dari sisa, maksudnya sisa itu kelebihan ya, dari kelebihan yang ada. Nah ada beberapa kasus misalnya yang kasus orang undang sampai situ makanannya habis misalnya ya. Nah ini jangan sampai terjadi, karena ini sebenarnya tidak sesuai dengan kebiasaan orang-orang dahulu ya. Orang-orang yang dahulu itu senantiasa memberikan makanan yang banyak, artinya biar orang tidak kurang gitu ya, tidak kurang dalam menyajikan makan. Fa ana habu an astaksira mimma uqaddimu, maka aku sangat suka memperbanyak makanan yang aku sajikan ya, ilaikum kepada kalian, linakula fadla dzalik, supaya aku juga bisa makan, kami juga bisa makan kelebihan dari makanan itu gitu ya. Karena kebiasaannya kan memang tuan rumah belakangan ya Pak ya, tamu duluan makan ya. Nanti baru tuan rumah.
Nah, salah satu la yuhasabu alaihal abd, bahwa ada 3 yang tidak akan dihisab pada seorang hamba. Yang pertama adalah aklatus sahur, makan sahur, wa ma aftara alaih, dan kemudian berbuka, wa ma akala mal ikhwan, dan apa-apa yang dimakan ya, bersama teman-teman, bersama saudara-saudara. Nah, ini hadisnya riwayat tetapi dijelaskan di sini fid du'afa min hadis Jabir, jadi termasuk hadis yang dhaif ya, hadis yang dhaif. Artinya hadis ini ya sebagian dikatakan oleh ulama-ulama kita bahwa hadis dhaif untuk keutamaan amal, ini kan keutamaan amal nih, itu boleh gitu. Tapi untuk ibadah nggak boleh. Tapi sebagian yang lain mau untuk keutamaan amal ataupun ibadah tidak boleh hadis itu sebagai jadikan pegangan. Nah, poinnya apa? Poinnya sebenarnya adalah bahwa memang sahabat-sahabat zaman dulu, tabi'in itu senantiasa bagaimana memberikan makanan kepada orang lain gitu ya, bagi yang mampu tentu saja, bagi yang tidak mampu ya tidak perlu memaksakan, karena di dalam kita nanti ada penjelasan selanjutnya bahwa bagi yang tidak mampu tidak boleh memaksakan. Min kiramil mar'i, bagian dari kemuliaan seseorang adalah tayyibuz zadihi fi safarihi wa bazluhu li ashabihi, bahwa termasuk kemuliaan seorang itu apabila ia membawa perbekalan yang baik, yang banyak gitu dalam perjalanannya, kemudian membaginya kepada teman-temannya gitu. Jadi kalau kita melakukan safar, perjalanan, maka sebaiknya kita membawa bekal yang banyak kalau kita mampu lagi-lagi ya, mau bekal yang banyak. Diniatkan untuk apa? Untuk bagi kanan kiri kita gitu. Misalnya kita pergi jalan-jalan kemana gitu ya, kemuliaan seseorang itu terletak di situ. Ini kata Ibnu Umar ya. Ibnu Umar adalah salah seorang sahabat Nabi, yakni anaknya Umar bin Khattab. Kemudian wa kanu radhiyallahu anhum yajtami'una ala qiraatil Qur'an. Ya, para sahabat itu seringkali berkumpul untuk membaca Al-Qur'an, wala yatafarraquna ila an zawaq, dan mereka tidak berpisah kecuali ketika merasakan lapar. Wa qila istima'ul ikhwan alal kifayah ma'al uns wal ulf laisa huwa minad dunya. Nah, dikatakan bahwa berkumpulnya teman-teman, saudara-saudara dalam satu jamuan makan itu bukanlah bagian dari perkara dunia. Luar biasa nih Pak ya. Ini bukan perkara dunia katanya. Ini adalah perkara-perkara yang mulia lah ya. Tapi memang di situ harus ma'al uns wal ulfah, disertai dengan sukacita dan berjinak-jinak gitu ya. Artinya jamuan makan itu kita makan dengan penuh sukacita lah ya, bukan sesuatu yang tidak bersukacita. Nah, ini ada hadis sahih juga yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali, yaqulullah ta'ala lil 'abd, Allah Ta'ala berfirman kepada seorang hamba yaumul qiyamah, pada hari kiamat, ya ibna Adam ji'tu, wahai anak Adam, wahai manusia, di hari akhirat nanti kita akan diadu oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Allah mengadu kepada kita, aku dulu lapar, falam tut'imni, tapi kamu tidak memberiku makan. Fayaqulu, kemudian pada saat itu seorang hamba berkata, kaifa ut'imuka, bagaimana mungkin aku bisa memberi makan engkau ya wahai Allah, wa anta rabbul alamin, padahal engkau adalah Tuhan semesta alam.
Fayaqulu, kemudian Allah berkata, ja'a akhukal muslim, saudaramu muslim itu pernah suatu hari kelaparan, falam tuta'imhu, tapi kamu tidak memberi makan. Walau at'amtahu, kalau engkau memberi makan kepadanya, kunta at'amtuni, maka kamu sudah benar-benar telah memberi makan kepadaku. Jadi jamaah rahimakumullah, apalagi kalau kita memberi makan orang yang lapar gitu ya. Nih kita tahu misalnya, tapi kan kita nggak tahu ya orang itu lapar apa enggak. Tapi kalau yang betul-betul tahu gitu, ini orang nih kayaknya lagi gak punya duit, kelaparan gitu. Nah kemudian kita beri makan, itu seakan-akan kita telah memberi makan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah kalau kita makan di warung, di warteg misalnya, kalau di warung Padang kayaknya rata-rata orang punya duit ya. Di warteg misalnya, ya kan ada orang yang udah pakai sayur sama tempe aja misalnya, terus kita bayarin, itu barangkali akan sangat senang gitu kan, karena sesungguhnya mungkin uang dia terbatas gitu, tapi karena lapar ya dia harus makan ya. Misalnya seperti itu. Nah kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, idza ja'akumuz zair fa akrimuh, apabila rumahmu dikunjungi ya, ada orang yang datang, fa akrimu, maka muliakanlah gitu. Muliakanlah tamunya. Jadi jangan kemudian kita tidak memuliakan. Saya kira dalam hadis yang lain juga banyak sekali ya terkait dengan tamu, dan insya Allah ini akan dibahas secara khusus. Kemudian ada hadis yang lain, hadis riwayat Tirmizi ya, dan sifatnya gharib. Gharib ini artinya hadis ini sangat jarang gitu ya. Itu dikatakan inna fil jannah ghurafan, di dalam surga nanti itu ada kamar-kamar, yura zahiruha, luarnya terlihat min batiniha, dari lahirnya terlihat dari batinnya, wa batinuha min zahiriha, dan batinnya terlihat dari zahirnya. Nah hiya, kamar-kamar itu limanil an al-kalam, diperuntukkan bagi orang yang pertama lembut perkataannya, kemudian wa ut'imut ta'am, dan memberikan makan, wa shalla bil lail, dan sholat malam, wan nasu niyam, sementara manusia sedang dalam keadaan tidur gitu. Jadi orang yang lembut perkataannya, orang yang sering memberi makan, dan sholat malam, ini adalah akan mendapatkan bagian-bagian surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan surganya luar biasa gitu ya. Nah jamaah rahimakumullah, tentu ini juga kita pahami bahwa betapa beribadah yang sifatnya sosial itu mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan merasa rugi kalau kita kemudian menjamu makan gitu ya. Karena saat jamuan makan itu adalah saat-saat yang paling baik, di mana di dalamnya adalah sholawat akan turun gitu kan, kemudian rahmat, keberkahan ya, bahkan waktu yang tidak dihisab tadi gitu. Kemudian hadis yang kelima, hadisnya hadis gharib juga sebenarnya ini ya. Hadis artinya sangat jarang itu. Man atama akhuhu hatta yusbihahu, siapa saja yang memberikan makan kepada saudaranya kemudian ia sampai kenyang, wasaqahu, dan memberi minum, hatta yarwi, sampai kemudian hilang hausnya, ba'adahullah minan nar, maka Allah akan menjauhkan ia dari api neraka, bisab'i khanadik, sejauh
7 parit. Ma baina kulli khandaqain, di mana setiap jarak 2 parit itu, Pak. Jadi antara satu parit yang satu dengan parit yang lainnya itu masiratu khamsumi'ati amin, perjalanan sejauh 500 tahun. Jadi kalau 7 parit berarti 500 kali 7, 7.500 tahun. Luar biasa, umur kita aja cuma 60 tahun. Dengan memberi makan, Bapak dapat keselamatan, keberkahan 7.500 tahun. Ya. Nah, jadi ini kalau orang itu suka mentraktir, suka memberi semua yang mampu-mampu, ya tentu saja memang dampaknya akan luar biasa, Pak. Ya. Dampaknya itu akan ya memberikan satu kesejahteraan. Nah, terus bagaimana kalau ada pemikiran-pemikiran, misalnya sekarang ini kan bukan sekarang sih, sudah lama ya saya kira, ada gagasan jangan memberi ikan tapi beri kail. Ya, itu lebih bagus lagi saya kira, ya. Jadi karena dengan dia berdaya, kemudian memiliki kemampuan juga untuk memberdayakan orang lain, itu kan akan semakin bagus. Tapi kalau kita hanya memberi makan maka yang berdaya dia saja, dan itu pun berdayanya sementara gitu, dan dia tidak bisa memberdayakan orang lain. Berbeda dengan ketika kita memberdayakan orang dan dia kemudian menjadi mandiri gitu, dan kemudian bisa memberdayakan yang lainnya. Nah, kemudian bagaimana adab memasuki rumah orang dalam hal makanan? Amma dukhul falaysa minas sunnah, ya, ayyuk sadaq qauman mutarabbisan li waqti ta'amihim fayadkhul alim waqtal aqal. Jadi tidak bagian dari sunnah seseorang memasuk ke rumah orang lain, ya, dan dia menunggu waktu makan gitu, dan fayadkhul alim waqtal aqal. Jadi dia artinya makanan itu belum siap tapi dia sudah datang. Misalnya Bapak Pak Dadang ngundang saya, Pak Dadang nanti kita makan siang. Nah, saya jam 11 sudah datang. Itu bukan bagian dari sunnah gitu. Kenapa? Pak Dadang lagi nyiapin macam-macam, lagi saya kok datang jam 11, kecuali kalau saya datang jam 11 itu memang udah janji nanti saya yang masak, Pak. Gitu. Ini pas datangnya itu adalah pas makanan yang sudah tersaji. Wa qad anhu qala Allah Ta'ala la tadkhulu buyutan nabi illa yu'dzana lakum ila ta'amin ghairi nazirina inah. Nah, ini kan ada ayat Quran, ini surat Al-Ahzab ayat 53, jangan kamu masuki rumah-rumah Nabi ya kecuali mendapatkan izin, ya, kemudian jangan sampai kemudian juga melihat makanan gitu kan, ya, padahal belum disajikan. Nah, jadi muntazirina, yakni melihat hinihi, waktu dan masakannya. Ini nggak boleh juga, tidak bagian dari sunnah. Kemudian dalam hadis man masyaila ta'amin lam yada ilahi masyun fasiqan wa akal haraman, ya, dalam hadis bahwa orang yang berjalan atau menuju suatu makanan padahal lam yad'u, tidak diundang dalam makanan itu, maka itu adalah perjalanan fasik dan dia akan memakan makanan yang haram. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau di masyarakat kita ada, saya kan nggak diundang, saya nggak datang. Nah, itu memang ada yang menyatakan bahwa kalau kita mendatangi satu jamuan padahal kita tidak diundang, itu maka kita bagian dari memakan barang yang haram gitu, ya, kalau tidak diundang kemudian makan, ya. Apalagi kalau sengaja gitu ya,
dia lapar, kemudian pura-pura kondangan pakai batik gitu. Ya, nah, itu bisa menjadi haram yang sangat luar biasa itu. Walakin hakud dakhil idza lam yatarabbas. Ya, jadi yang bagus itu adalah apabila kita memasuki rumah kemudian tidak menunggu makanan orang lagi masak gitu ya. Kemudian wattafaqa anasu ala tu'amin alla yakula ma lam yuzana lahu. Nah, kemudian juga apabila kita bertemu orang yang sedang berkumpul makan, kemudian kita kan ayo Pak makan gitu kan, maka jangan makan sampai kemudian diizinkan, jangan ikut makan sampai kemudian diizinkan. Fa idza qila laukul, apabila dikatakan kepadanya makanlah, maka harusnya apa? Nazara fa'in alim annam yaquluna ala mahabbatin limusadati falyusa'id. Apabila dia mengatakan itu memang karena keluasan sehingga kita harusnya makan, ya makan ikut gitu kan. Tapi wa in kanu yaqulu hayaan, kalau itu hanya untuk basa-basi karena malu Pak, kan nggak mungkin juga orang datang kita nggak tawarin makan. Misalnya makanannya ada 8 porsi, kemudian tiba-tiba kita datang gitu, ayo kita sini makan, sampai kemudian ada orang yang tidak menyajikan makan karena malu, maka kita sebaiknya tidak usah ambil. Fala yang bagi ayakul, maka tidak perlu untuk makan ya. Bal yang bagi ayata'allal, sebaiknya kita beralasan, oh saya sudah makan, bener kenyang, padahal mungkin kita juga lapar gitu kan, karena itu adalah waktu makan ya. Bohong, tapi bohong untuk membaguskan orang gitu. Kemudian atau alasan yang lain lah, kalau Bapak gak suka yang begitu ya alasan yang lain. Saya sudah makan, bohong nggak bohong sebenarnya, sudah sih dari pagi. Saya sudah makan gitu. Ya. Tapi jangan bilang kenyang kalau lapar. Tapi saya sudah makan tadi pagi gitu. Siang belum memang. Amma iza kana ja'ian, apabila dia dalam keadaan lapar, faqasada ba'du ikhwani liyut'ima wa lam yatarabbas, dan kemudian memang untuk makan dan kemudian tidak menunggu, fala ba'sa bih, maka tidaklah mengapa ya. Jadi poinnya memang harus lihat-lihat gitu. Kalau memang makanan banyak, kemudian kita lihat orang ini kayaknya saya sudah tahu lah psikologis dia gitu. Karena gini Pak, ketika kita sudah soulmate gitu, kita kan tahu nih, ini orang ini kalau dihabisin makanannya malah seneng gitu. Itu bahkan boleh tanpa izinnya pun boleh gitu. Misalnya orangnya keluar gitu ya. Karena di sini ada seperti itu. Ya. Nah, misalnya ini qasada Rasulullah SAW wa Abu Bakar wa Umar. Rasulullah, Abu Bakar dan Umar kemudian menuju rumah seseorang, manzila Abil Haisam ya, bin An-Nabhan wa Abi Ayyub Al-Ansari, diajli to'am untuk makan gitu, yakulun wa kanu juyan, dan mereka semua adalah lapar. Wa dukhul ala misli hadzal halah i'anatu lidzalikal muslim, dan masuk seperti ini adalah menolong orang muslim ala hiyazati thawabil it'am, untuk mendapatkan pahala makan. Wahia adatus salaf, dan itu adalah adatus salaf, kebiasaan orang-orang dahulu. Jadi Bapak sekalian, tapi mungkin ini tradisi Pak ya, masalah tradisi. Jadi zaman dulu itu mungkin di Arab itu biasa dan senang orang tuh kalau kemudian orang datang kemudian menghabiskan makanan gitu ya. Itu zaman dulu tradisinya seperti itu. Nah, kalau kita itu kan ya tradisinya berbeda lagi. Misalnya tiba-tiba kita datang ke rumah Pak Haji Sugiarto, kemudian kita makan, padahal Pak Haji Sugiarto gak undang kan. Ini wah, ini aneh nih jamaah
al-ihsan ini atau apa ini gitu. Jadi tidak seperti itu. Nah, tapi bagi yang sudah tahu gitu ya kebiasaan-kebiasaannya, itu memang bisa terjadi hal-hal yang bahkan orang tuan rumahnya tidak ada pun, saya tahu nih, pokoknya kalau dihabisin makanannya dia tuh senang gitu. Gitu. Nah, ini mengacu kepada firman Allah surat An-Nur ayat 61. Jadi di situ ada kata-kata au-sadiqikum, sadiq, jadi temanmu gitu. Dakhala Rasulullah SAW daro Burairah wa akala ta'ama wa hiya ghaibah. Jadi pernah Rasul juga masuk rumahnya Barirah dan beliau memakan makanan yang ada di rumah Barirah itu, padahal Barirahnya nggak ada. Wa kana ta'am minas shadaqah, dan makanan itu adalah bagian dari sedekah, sehingga beliau katakan balagat as-sadaqah mahalha, sedekah telah sampai ke tempatnya. Dan Rasul tahu bahwa dia pasti senang gitu, apalagi Rasul yang makan, semua orang pasti senang. Tapi maksudnya kalaupun kita tahu ya, ini sudah soulmate saya, jadi kalau saya makan itu pasti orang senang gitu, maka ketika orangnya tidak ada kita makan pun tidak masalah. Tapi itu bagi orang-orang yang benar-benar kita istilahnya bestie, kalau sekarang bestie benar gitu ya, jadi benar-benar sahabat yang kita tahu lah gitu. Tapi kalau orang yang tidak kita ketahui lahir batinnya, ya maksudnya sedikit banyak lah ya, maka ya jangan sampai kemudian kita mengambil sesuatu tanpa izinnya. Kemudian nih ada cerita bahkan Pak ya, ada satu cerita wa masya qaumun ila manzili Sufyan ats-Tsauri. Ya, Sufyan ats-Tsauri kan ulama besar ini kan, dan salah seorang tabi'in. Pada suatu hari orang datang ke rumah Sufyan ats-Tsauri, falam yajiduhu, tapi mereka tidak menemukan Sufyan itu. Fatahul bab, kemudian mereka membuka pintu rumahnya. Jadi artinya bagi orang-orang yang sudah benar-benar bestie tadi, bahkan boleh masuk tanpa sepengetahuan si punya ya. Wa anzalu safara wa ja'alu yaqulun, kemudian mereka masuk dan mereka makan. Kemudian fadakhala Tsauri, nggak lama kemudian Sufyan Tsaurinya datang. Wajar yang kulu, kemudian Sufyan Tsauri berkata, zakartumuni akhlaqus salaf, kamu mengingatkan aku kepada akhlak orang-orang salaf. Hakaza, beginilah kata Sufyan Tsauri akhlak orang-orang salaf. Tapi ingat sekali lagi ya, itu ketika kita sudah sudah ngeklik kalau bahasanya ya. Kalau teman biasa kemudian kita datang, assalamualaikum, wah nggak ada nih, nggak dikunci pintunya, kita masuk kemudian kita ke dapur kita makan, wah ini repot kalau gitu. Ini ada juga cerita yang menyatakan bahwa pernah suatu hari ada orang datang itu ke rumahnya dan dia tidak memiliki apapun gitu. Nah, fadzahaba ila manzili ba'di ikhwanihi, kemudian dia masuk ke rumah sebagian saudaranya. Kemudian ketika masuk, fanazara ila qadrin qad tabaha, dia melihat makanan yang sudah dimasak. Wa ila khubzin qad khabaza, dan roti-roti yang sudah disajikan. Wa ghairu zalik, dan hal-hal lain selain makanan-makanan lainnya gitu ya, itu diambil aja Pak, diangkut dari dapur orang itu. Diangkut karena dia kedatangan tamu dan dia tidak punya apa-apa gitu. Kulu, silakan makan. Kemudian fajarabul manzil ya, yang punya rumah itu datang, falam yara syai'an, kemudian dia tidak menemukan apapun Pak.
perasaan aku sudah masak ini, pada kemana nih makanan gitu. Tapi karena orang-orang itu sudah terpatri bahwa memberi makanan itu sesuatu hal yang memiliki keutamaan, dia senang gitu. Wah, ini pasti sahabat saya nih yang ngambil gitu. Nggak mungkin kalau bukan sahabat saya gitu kan, pasti. Nah, ini akan mendapatkan apa, pahala yang besar gitu ya. Kemudian faqila lahu, ada orang yang lihat, oh diambil si fulan misalnya begitu kan, qad akhadha fulan faqala qad ahsana, wah dia sudah melakukan sesuatu yang sangat baik. Fala malakihi, kemudian ketika dia bertemu, ya akhi, saudaraku, in'adu, kalau mereka kembali ke rumahmu, faud, lakukan hal yang sama. Fahadhi adabud dukhul. Nah, inilah adab-adab ketika kita memasuki rumah orang ya. Jadi artinya bahwa masuk rumah orang itu tidak dibenarkan kecuali mendapat izinnya. Kemudian tidak boleh juga masuk ke rumah orang dalam rangka menemui jamuan kemudian kita datang sebelum waktunya. Yang ketiga, bagi orang-orang tertentu yang memang memang kita dekat betul, itu dibolehkan kita memakan, meminum dan lain sebagainya. Tapi ya bagi orang-orang yang dekat betul, dan cuma kan psikologi orang itu kan kadang naik turunnya. Ya, ini paling nggak saudara lah ya. Jadi kalau sama saudara ya mungkin kita bisa tahu betul kan, kakak adik misalnya datang ke rumah adik, nggak ada siapapun, kita lapar, makan aja, karena kita sudah tahu adik kita pasti paham lah. Nah, wa adabu takdim. Nah, bagaimana adab menyajikan makanan ya? Fatar kutakaluf awalan, yang jelas menyajikan makanan itu harus meninggalkan takaluf. Takaluf itu memaksakan, Pak. Kita mampunya menyajikan tamu itu cuma misalnya lauk pakai tempe tahu, kita maksain utang. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Fala yastakrid, jangan sampai berhutang. Jangan sampai berhutang. Ya. Karena akan memberatkan gitu. Kemudian fala yabghi ayuqaddim, jangan sampai kemudian kita menyajikan sesuatu yang memberatkan kita lah gitu ya. Dakhala ba'du ala Zaid wa huwa yaqul faqala laula anni akhadtuhu bidainin lat'amtuka, seandainya aku mengambilnya dengan hutang maka aku akan makan. Bagi orang-orang yang sampai berhutang, artinya ya jangan sampai gitu ya, jangan sampai berhutang. Wa qala ba'du salaf fi tafsir takalluf, bahwa apa sih takalluf itu atau memaksakan diri itu, yaitu antut ima akhaka ma la ta'kulu anta, yakni orang yang makan sesuatu yang kamu sendiri tidak makan gitu ya. Karena apa? Karena memang harganya yang mahal. Kalau kamu sendiri nggak pernah makan tapi kamu sajikan, jadi ini nggak boleh. Ini namanya bagian dari takaluf. Takaluf itu memaksakan diri gitu ya, itu nggak boleh. Nah, bagian-bagian dari takaluf ini adalah bagian-bagian yang memang juga kita perhatikan ya, Pak. Artinya ya ketika kita memang tidak mampu, tidak boleh memaksakan demi menyenangkan lah, intinya itulah ya. Jadi jangan sampai takaluf. Yang kedua, nah sekarang tadi kan bagi tuan rumah, bagaimana bagi orang yang datang? Wa huwa lizair alla yaqtariha wa la tahkam bi syai'in bi ainihi farubama yusaqqu 'alal mazur ihdaru.
Jangan sampai orang yang datang itu request, Pak. Jadi request itu nggak boleh. Nanti saya datang ke rumah ya, tolong masakin sop buntut misalnya. Nah, request tidak boleh. Request itu tidak boleh. Gitu. Kecuali ya, si tuan rumah bilang nanti mau makan apa nih? Itu boleh kita ngomong gitu ya. Jadi tapi dikatakan fa in khayra ikhwatun baina tu'amaini fayatakhayyar aisaruhuma alaihi kadzalika sunnah. Seandainya kita disuruh memilih, maka pilihlah yang paling mudah katanya. Jadi air putih, teh atau kopi. Kopi lebih susah daripada air putih kan gitu. Tapi Pak Dadang kan seneng. Mana Pak Dadangnya? Udah lagi bikin kopi dia. Ya. Jadi ternyata jamaah rahimakumullah, kita dipilihnya untuk yang apa? Falyatakhayyar aisarahuma, maka pilih yang paling ringan. Kadzalika as-sunnah, itulah yang bagian dari sunnah. Jadi intinya Pak, kita sebagai tuan rumah tidak boleh kita bikin kode-kode gitu ya. Tuan rumah, orang yang berkunjung nggak boleh kode-kode gitu ya, apa permintaan gitu. Ini kadang-kadang kalau di grup WA kan udah bebas bener, wah ini bakalan makan ini makanan enak nih gitu. Bakalan makan enak nih ya, padahal itu nggak boleh gitu ya, kecuali tadi yang sifatnya memang sudah sangat apa, kita tahulah secara psikologisnya gitu. Nah, suatu hari ini ada cerita Pak, ada cerita lucu. Warwiyal A'mas an Abi Wa'il annahu qala. Jadi diriwayatkan dari A'mas dari Abi Wa'il, dia berkata, madaitu ma'a sahibi li. Aku ya ke rumah apa temanku nazuru Salman. Kemudian kami mengunjungi Salman. Faqadima ilaina. Kemudian Salman itu menyambut kami, memberikan kami dengan khubza syair ya, dengan roti syair wa malahan jarisan dan wa milhan jarisan dan apa garam ya. Kemudian faqala sahibi, temanku berkata, laukana fi hadal mil su'tiran kana atyabu. Wah, kalau dalam garam ini ada apa su'tir gitu. Su'tir itu ya semacam campuran makanan yang mengenakan gitu. Atyabu, ini pasti akan lebih enak. Dan itu terdengar oleh Salman Pak, karena Salman ini nggak mau mengecewakan tamunya gitu. Fakharaja Salman, kemudian Salman itu keluar. Farohina mathoratahu, kemudian dia menggandai pancinya. Wa khadha sitiran, kemudian dia membeli sitiran, sitir gitu. Falamma akalna qala sahibi, kemudian ketika setelah kita kami makan, temennya yang tadi, wah seandainya ini garam ini dicampur syi'tir gitu, wah akan sangat enak gitu ya. Dia berkata setelah makan, alhamdulillahilladzi qanna'na bima razaqna, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami apa sifat qanaah dengan apa yang telah Allah rezekikan. Faqala Salman, Salmannya nyeletuk, kamu itu qanaah bagaimana? Lau qana'ta, kalau kamu itu qanaah bima razaqta ya, dengan rezekimu, lam takun mutahharitun barhunah, maka panciku nggak akan tergadai. Kamu nggak qanaah namanya, sampai saya gak gadai panci gitu. Adab yang ketiga, ayusyahil amazur akhu azair walitamis min al-iqtirah. Nah, untuk memberikan apa bagi orang yang mampu ya, untuk memberikan pelayanan gitu, orang yang dikunjungi boleh juga memberikan tawaran gitu kepada kepada temannya yang berkunjung. Wa yaltamis min al-iqtirah ma makana nafsuhu thayyibah bi fi'li ma yaqtarihu, dan boleh apa namanya ya tadi memberikan request gitu, bagi yang mampu Pak. Nih nanti mau makan apa nih kita nih?
pecel lele aja, oke. Ya, seperti itu bagi yang mampu, bagi yang tidak mampu. Jadi gini Pak, bagi tuan rumah, inilah kehebatan Islam kan begitu. Bagi tuan rumah, bagi yang tuan rumah yang mampu, kalau yang tidak mampu kan tadi tidak boleh memaksakan diri. Tapi bagi yang mampu, silakan bikin request. Nah, tapi bagi tamu jangan sampai request. Tapi kalau sudah diminta request ya silakan. Wah, saya sop buntut, wah, saya sayur asam. Nah, itu silakan. Karena kita tahu nih Pak Haji ini pasti dia manggil catering. Dia nggak masak sendiri gitu ya. Sehingga dia menyajikan berbagai hal. Tapi kalau kita yang request sendiri nggak boleh, kecuali kita yang mau bayar Pak. Nanti kita makan di rumah makan ini ya, kita yang datang, kita yang bayarin, kita ngajak dia, gitu. Udah makan, silakan. Saya kira ini Pak ya, sungguh luar biasa adab-adab dalam penyajikan makanan, bagaimana kita berkunjung dan bagaimana kita menjadi tuan rumah gitu. Ya, jadi sehingga dengan seperti ini akan terjadi harmonisasi. Baik, Bapak sekalian, ada yang mau ditanyakan atau cukup? Ada atau komentar ya? Silakan bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Yang ini saya mau tanya tentang yang tadi Hasan cucunya Rasulullah katakan bahwa makanan yang tidak dihisap itu. Nah ini kan bukan hadis, Bukan ya? bukannya. Terus kira-kira ini apa gitu fatwa? Apa pernah melihat Rasulullah berbuat sehingga dia menginterpretasikan seperti itu gitu. Kan atau dia punya fatwa semacam istihadnya Hasannya itu gitu. Nah itu tiga pertanyaan Pak ya, boleh ya? Boleh. Yang kedua ini masalah tadi bertamu Pak. Kalau kita kan ada makanan yang diharamkan kalau kita lagi bertamu itu tadi. Di saat jam-jam makannya dia gitu, di saat kita nggak diundang. Nah ini pada saat kita nggak tahu kalau dia ada satu undangan segala macam, terus bukan kebetulan mungkin pas kita silaturahmi ke sana pada saat jam makan dan ada semacam jamuan itu, apakah itu termasuk bab tadi yang diharamkan atau enggak? Yeah. Kan kita juga nolak juga doa nolak rezeki nggak ada gitu loh Pak, istilahnya gitu. Nah itu apakah diharamkan yang kita nggak tahu sama sekali, bukan faktor kesengajaan. Kan kadang-kadang kita silaturahmi karena perjalanan jauh apa segala macam, pas ada acara pas jam makan gitu loh, atau enggak pas jam makannya dia gitu. Nah itu yang ketiga tentang ini agak keluar daripada ini, saya ada sedikit keraguan tentang jenis makanan Pak, mungkin belum di luar dari topik nih Pak. Iya. Antara biawak dengan kadal Pak. Kadal ya. Kalau sepengetahuan saya biawak itu bertaring dan berkuku tajam. Kalau kadal kan nggak ada taring, nggak ada kuku tajam. Nah ini yang dibolehkan apa dua-duanya dibolehkan apa gimana kalau menurut sepengetahuan Pak Ustadz gitu? Karena ini agak keraguan saya gitu. Ada yang bilang membolehkan makan biawak gitu loh. Sedangkan yang setahu saya biawak berkuku tajam, bertaring. Nah kalau kadal, emang kadal gurun ya istilah sekarang, kadrun gitu ya. Nah itu emang di sana sering dimakan gitu mungkin. Ya itu aja. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya langsung jawab aja ya Pak ya, karena takutnya lupa. Baik, yang pertama terkait dengan Imam Hasan ya. Apakah ini hadis, apakah fatwa atau bagaimana pendapat beliau pribadi? Kalau saya sih melihatnya karena Imam Hasan ini kan, atau sahabat Hasan itu ya. Saya kalau dibilang Imam Hasan nanti dikiranya orang Syiah lagi. Ya. Tapi enaknya
dibilang Imam Hasan memang. Said aja Said. Said. Jadi apa namanya, beliau ini kan interaksi cukup kuat dengan kakeknya kan. Boleh jadi mungkin ya interpretasi, boleh jadi juga yang belum interpretasikan dari perbuatan kakeknya kan gitu. Sehingga belum mengatakan seperti itu. Gitu. Ya. Artinya ya memang kalau dari segi apakah ini bisa dijadikan hujah, ya memang tidak ada hujah dari sahabat walaupun itu cucu Rasul gitu ya. Ya, hujah itu ya Al-Quran, As-Sunnah ya, kemudian ya ada beberapa metode-metode yang lain. Nah kemudian yang terkait dengan ketidaksengajaan, sesuatu yang tidak sengaja itu al-ma'fu ya, dimaafkan, itu prinsipnya seperti itu kan. Semua yang tidak sengaja itu adalah dimaafkan. Nah, jadi lagi puasa nggak sengaja kita minum, maafin, itu rezeki. Nah prinsipnya itu. Terus yang fasik yang kemudian kita haram itu apa? Yaitu yang kita tidak diundang dan kita tahu, nah, sengaja berarti kan, itu yang tidak boleh gitu ya. Nah tapi kalau kita tidak diundang tapi kita ceritakan meminta maaf, ya nggak apa-apa kalau begitu ya, kita ceritakan. Nah terkait dengan biawak, jadi sebenarnya memang ada hadis Pak ya, itu Rasul pernah menyaksikan para sahabat makan dob, kemudian Rasul sendiri nggak makan, Rasul membiarkan. Nah berarti kan membiarkannya Rasul ini adalah itu boleh, karena kalau itu diharamkan pasti Rasul akan melarang. Dob itu apa? Nah dob ini kemudian ada yang menerjemahkan biawak, tapi Bapak tahu apakah dob atau biawak bisa hidup di gitu padang pasir? Agak susah Pak, biawak tuh butuh air dalam sekian jam walaupun bisa di darat. Maka banyak ulama yang mengatakan itu bukan biawak, tapi binatang ya khas padang pasir lah. Ya barangkali kadal gurun tadi gitu ya. Emang itu mirip-mirip biawak juga ya? Mirip Pak. Jadi bisa jadi kadrun tadi. Tapi tadi itu biawak kamu di rawa di air gitu. Sedangkan di sana kan gurun. Nggak ada Pak, nggak ada. Mana ada apa got di sana, nggak ada. Makanya Jeddah kemarin banjir hari Kamis itu, karena memang di Saudi itu kan jarang hujan besar, jangan hujan gerimis saja jarang, makanya mereka nggak siap dengan irigasi kan, nggak seperti kita sering banjir, irigasi kita perbaiki terus, itu aja masih banjir terus kan gitu. Kalau di sana memang jarang. Mekah aja itu kalau hujan kan pasti apa, basah kan, orang terbuka begitu kan, Ka'bah itu terbuka kan Pak, nggak tertutup. Tapi karena di sana jarang hujan, maka nggak perlu ditutup gitu. Ya kalau hujan paling sebentar terus orang minggir dulu nggak apa-apa toh. Gitu. Makanya nggak ditutup, nggak kayak Masjid At-Taubah kan ditutup ini kan, karena kita sering hujan. Kalau di sana kalau jarang hujan ya tidak ditutup. Ya. Nah itu. Jadi Sebaiknya dihindarkan ya Pak tadi. Iya. Biawak itu. Kalau saya sih enggak lah, jijik juga lihatnya. Obat itu. Nah, kalau masalah obat dalam fikih itu Pak, ya harus berdasarkan rekomendasi ahli. Jadi jangan kita sendiri yang merekomendasikan. Ya. Saya kira itu Pak Haji, terima kasih. Enggak, yang balik pertama itu Said Hasan itu ini kan menyangkut soal
isab ini berarti menyangkut soal ibadah juga, Pak. Iya. Itu gimana hukumnya jadi? Ya, kalau terkait ibadah memang harus berpegang kepada hadis yang kuat lah. Paling nggak hasan lah, hadis hasan. Bukan hasannya, hadis hasan. Hadis yang setara dengan apa yang sifatnya baik gitu. Tapi saya kira gini, kalau dalam bab makan tadi kan banyak yang menunjang tadi hadis yang sahih riwayat Muslim tadi, ya kan, bahwa kalau kita memberi makan itu, apalagi orang yang lapar, maka akan diberi makan oleh Allah. Sama dengan kita seakan-akan memberi makan Allah gitu kan. Mungkin rujukannya itu. Nah, seperti itu. Jadi Kesetaraannya itu. ada rujukan yang lebih kuatnya. Jadi memberi makan, dalam bab memberi makan itu memang kesunahan yang luar biasa lah. Paling tidak para sahabat tabi'in itu melakukan tradisi seperti itu ketika kita mampu memberi makan. Jadi kalau kita ada rezeki, memang ketika kita ngundang orang, ya wah ini senengnya apa nih, sate, oh saya beri sate deh gitu. Jadi jangan, apalagi kedatangan tamu dari kampung gitu ya, jangan seadanya. Tapi yang ada pada diri kita, yang nggak boleh itu sampai ngutang. Nah itu yang nggak boleh ya. Jadi kalau jual-jual barang boleh, Pak, ya? Jual kan berarti kita masih mampu. Jadi dulu pernah dilakukan sahabat tuh jual karpet buat. Iya. Nah kalau menggadaikan gitu. Tapi itu juga sebenarnya kalau banyak karpetnya, tapi kalau karpetnya satu-satu ya nggak boleh juga gitu. Dikit, Pak, bahkan dimatiin lampunya ketika makan itu, seakan-akan dia juga ikut. Oh iya, itu lain lagi Kak. Gitu. Tapi intinya kan memberikan servis tadi. Iya. Ya. Baik, cukup Pak atau ada lagi? Cukup, insya Allah. Udah 3 pertanyaan soalnya walaupun 1. Ustaz, kaitannya dengan menghormati tamu selama 3 hari. Itu sebenarnya adatnya orang Arab atau Islam? Kebiasaannya aja? Oh gitu. Ya itu kebiasaan yang kemudian dilembagakan. Karena ada kebiasaan tradisi orang Arab yang kemudian dilembagakan, Pak. Dilembagakan. Dilembagakan itu artinya dikuatkan oleh ajaran Islam. Gitu. Jadi orang Arab, tapi saya tidak tahu apakah sampai sekarang seperti itu ya. Jadi orang Arab itu, misalnya saya datang ke Ustadz Amin, Ustadz Amin saya mau bertamu, itu Ustadz Amin itu dalam pikiran dia, oh berarti minimal 3 hari gitu. Paling banyak Pak. Jadi kita artinya ketika saya bertamu ke Ustadz Amin, itu Ustadz Amin nggak nanya mau nginep ke Ustadz, enggak. Kecuali kalau saya, Pak Ustadz Amin saya nggak nginep, saya pulang sore. Jadi tamu itu 3 hari 3 malam pasti akan dijamu seistimewa. Hari keempat baru ditanya, ini gimana, mau mingguan, bulanan, apa tahunan? Yang 3 hari nanti kita lihat lah. Minggu depan, bulan depan itu bab ad-diyafah, bab tamu. Jadi kita bagaimana bertamu. Kalau bab ziarahnya udah selesai, bab makanannya udah selesai di bulan depan. Baik, cukup Pak. Baik, terima kasih buat sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan ternyata memberi makan poinnya adalah amalan utama yang sangat luar biasa. Maka kalau kita memiliki rezeki, ayo kita traktir teman-teman kita untuk makan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.